Perkenalkan, nama saya Sri Novitasari, NIM D1B1 20360. Saya berasal dari kampus Universitas Megareski Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kefarmasian. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam dunia kefarmasian. Poin yang pertama yaitu definisi farmasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kata farmasi membuat orang berpikir tentang apotik, resep, formula, dan segala yang berhubungan dengan obat-obatan. Tapi, apa sebenarnya farmasi itu? Farmasi berasal dari kata farmakon, yaitu dalam bahasa Yunani yang artinya obat atau racun. Kenapa dikatakan racun? Obat dikatakan racun apabila obat yang kita konsumsi tidak sesuai dengan dosis. Nah, apabila obat tersebut kita konsumsi dengan tepat, maka hasilnya juga efektif atau dapat mengobati tubuh kita. Sedangkan pengertian farmasi sendiri merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Kemudian poin yang kedua yaitu sejarah farmasi. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada masa itu seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat, seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, problematika dalam pengobatan obat menjadi semakin rumit, baik dalam formulanya, cara pembuatan obat. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Fredrik, yaitu Raja Jerman pada waktu itu, memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara farmasi dan kedokteran. Dari sinilah sejarah farmasi berasal. Nah, bagaimana dengan perkembangan farmasi di Indonesia? Perkembangan farmasi boleh dibilang dimulai ketika dirinya pabrik Kina di Bandung pada tahun 1896, kemudian terus berjalan sampai sekitar tahun 1950, di mana pemerintah mengeluarkan produk farmasi Indonesia. Kemudian seiring berjalannya waktu, dirilah perusahaan-perusahaan lokal. Kemudian di dunia pendidikan sendiri, sekolah tinggi atau fakultas farmasi juga dibuka di berbagai kota. Poin yang ketiga yaitu pendidikan farmasian. Perbedaan jenis pendidikan telah dirancang oleh pemerintah berdasarkan kurikulum proses belajar dan dunia kerja lulusannya. Sistem pendidikan kefarmasian terdiri dari yaitu pertama sekolah menengah farmasi tempuh selama 3 tahun, yaitu SMK Farmasi. SMK Farmasi ini setara dengan lulusan SMA. Kemudian diploma farmasi ditempuh selama 3 tahun dengan gelar AMD Farm. Ketiga yaitu sarjana atau S1 farmasi, dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar S Farm. Kemudian profesi apoteker dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Kemudian magister atau S2 dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar Magister Sains atau MSI. Terakhir yaitu program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Semoga bermanfaat. Saya mohon
membantu tugas saya yaitu wawasan farmasi. Thank you for watching.